Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bertemu kembali bersama dalam program Silsilah Talaqi Al-Quran, membahas kitab At-Tashjir fi Ilmi Tajwid atau Bagan Ilmu Tajwid. Setelah kita membahas di pembahasan yang lalu, yakni mengenai Mabadi'u Ilmi Tajwid, maka insyaallah kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu Arkanul Qira'atis Sahihah. Dan ini masih di bab pendahuluan, yaitu rukun bacaan yang sahih. Perlu kita pahami bahwa membaca Al-Quranul Karim atau Al-Quran sampai kepada kita semua itu berdasarkan riwayatan, secara riwayatan diajarkan dari generasi ke generasi melalui talaqi, ya, sebagaimana perkataan ya dikatakan al-qira'atu sunnatun faqra'u kama qara'a awwalukum, ya, bacaan Al-Quran itu merupakan sunnah, faqra'u maka pelajarilah ya bacaan Al-Quran tersebut, kama qara'a awwalukum sebagaimana yang dipelajari ya yang sebagaimana yang dibaca oleh generasi awal kalian. Artinya membaca Al-Quran ini turun-temurun dipelajari secara periwayatan. Oleh karena itu hadirin, para ulama ya menjelaskan kepada kita semua ada beberapa syarat-syarat ya bacaan tersebut diterima atau ditolak. Maka para ulama membuat satu kaidah, yakni arkanul qiraah sahihah, yaitu rukun bacaan yang sahih. Ya, karena ketika tidak ada ke rukun-rukun ini, maka bacaan tersebut nanti bisa tertolak atau menjadi bacaan yang syadz. Apa saja ketiga rukun tersebut yang menjadi acuan para ulama diterimanya bacaan itu yang sampai kepada kita semua? Yang pertama adalah bacaan Al-Quranul Karim, ya, itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya, dengan salah satu kaidah bahasa Arab, sisi bahasa Arab, walau kana dhaifan, walaupun lemah. Nah, di sini dikatakan muwafaqatu liwajhin min wujuhil lughatil arabiyyati walau kana dhaifan, yaitu harus sesuai dengan salah satu kaidah-kaidah bahasa Arab walaupun kaidah tersebut lemah, ya. Nah, ini kita perlu pahami, yaitu harus sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah sharaf, kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Walau kana dhaifan, ini maksudnya adalah meskipun kaidah bahasa Arab ini ada khilaf para ulama, ya, ada kesepakatan para ulama ataupun ada khilaf di dalam kaidah-kaidah tersebut, ataupun nanti ada yang fasih atau afsah, yang fasih atau yang lebih fasih di antara itu. Kalau misalkan bacaan tersebut sudah memenuhi ketiga kriteria yang akan dijelaskan pada saat ini, maka meskipun nanti dari segi bahasa Arab ya fasih, lemah, ya, akan tetapi tetap diterima ya bacaan tersebut karena bacaan ini bersumber kepada talaqi, riwayatan. Akan tetapi salah satu syaratnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya. Sebagai contoh misalkan ya ketika kita mempelajari ilmu qiraat, ya, ketika kita membaca pada ayat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin, ya. Nah, di dalam ayat tersebut, ya, di dalam surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Nah, nanti ada sebagian qiraat yang lain yang membacanya adalah fatalaqqa Adam, ya, yang asalnya Adamu menjadi Adam, min rabbih kalimatin, yang asalnya kalimatin. Nah, riwayat yang lain dibacanya kalimatun. Nah, ini tentunya jadi beda kedudukannya, ya. Namun inilah Al-Quran, ya, meskipun dari segi bahasa Arab ada khilaf, ya, akan tetapi bacaan ini tetap diterima karena sudah memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan pada saat ini.
Contoh yang lain misalkan sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am, وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. Nah, ini berada di dalam ayat ke-137. Ya. Di sini ada beberapa perbedaan qiraat, ya. Di antaranya adalah ketika pada biasanya kita membaca zayyana, nah di dalam ayat yang lain dibaca zuyina, yaitu di dalam riwayat Ibnu Amir. Zuyina, kadzalika zuyina likatsirin minal musyrikin qatla auladihim. Nah, kita biasanya baca qatla auladihim. Nah, riwayat Ibnu Amir ini bacanya qatlu auladahum. Kemudian syuraka'uhum, kita bacanya syuraka'uhum. Nah, riwayat Ibnu Amir membacanya dengan syuraka'ihim. Nah, qiraat Ibnu Amir ini tetap dikatakan sah. Ya. Dan dapat diterima. Ya, kenapa? Walaupun dari segi kaidah nahwu ada beberapa ulama yang mengingkarinya. Karena di sini lafadz qatla auladihim, kalau riwayat Ibnu Amir itu qatlu auladahum syurakaihim. Jadi mudhaf ilaihnya ini terpisah antara qatlu dengan syurakaihim. Nah, jadi dipisah. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab ini tidak boleh ya memisah antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, akan tetapi ulama bahasa yang lain membolehkannya. Nah, ini yang dimaksud dengan walau kana dhaifan. Tetap diterima bacaannya karena ada sebagian nanti riwayat yang lain atau karena baca Al-Qur'an ini sampai kepada kita dengan riwayatan. Ya, dengan periwayatan dan sudah memenuhi ketiga standar yang akan kita jelaskan pada saat ini. Baik, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua adalah sesuai dengan rasam Utsmani. Ya, sesuai dengan rasam Utsmani atau bahasanya muwafaqatul qiraati lirrasmi al-Utsmani. Itu sesuai bacanya itu dengan penulisannya rasam Utsmani. Yaitu penulisan yang ditulis oleh di zamannya Utsman bin Affan. Pada saat itu adalah Al-Quran ditulis di zaman Utsman bin Affan dan digandakan dan diseragamkan penulisannya. Kita sebut dengan rasam Utsmani. Dan Al-Quran tersebut dicetak ke berbagai dicetak menjadi beberapa mushaf, kemudian disebarkan ya ke daerah-daerah kaum muslimin. Nah, kalau misalkan ada bacaan yang tidak sesuai dengan rasam Utsmani tersebut, ada kemungkinan nanti bacaan tersebut ditolak. Ya, ditolak. Ya. Walau kana ihtimalan, walaupun secara ihtimal, secara perkiraan. Contoh misalkan walau ihtimalan di sini, contoh pada kata maliki. Ya. Pada kata maliki di dalam surah Al-Fatihah. Lafaz maliki di sini kita ketahui bahwa di sana tidak menuliskan lafaz alif yang sabit atau alif yang besar. Di sana ada alif kecil saja. Nah, artinya tidak ada alif yang besarnya. Nah, maka perkiraannya adalah ya, perkiraan dari kata lafaz maliki ini bisa dibaca dua kemungkinan. Ya, karena tidak ada alif besarnya itu. Bisa dibaca dengan memanjangkannya maliki, bisa juga dibaca dengan memendekkan lafaz mimnya, huruf mimnya maliki, karena di sana tidak ada alif yang sabit atau alif yang besar. Kecuali kalau pada kata maliki ini ada alif yang besar, ya, alif yang panjang yang menyambung secara rasamnya, maka ini bisa dinyatakan tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan bacaan yang lain. Nah, seperti itu. Contoh yang lain masih banyak seperti lafaz qala di dalam Al-Quran. Qala ada yang menggunakan alifnya ini menggunakan alif yang kecil. Ya, ada juga yang menggunakan alif yang besar. Qala. Nah, kemungkinannya adalah ihtimalnya pada lafaz qala yang menggunakan alif kecil itu bisa dibaca qul atau bisa juga dibaca qala. Jadi bacaan yang sampai kepada kita pada saat ini
selain sesuai dengan kaidah bahasa Arab, juga harus sesuai dengan rasm Utsmani. Kemudian yang ketiga, ya, di antara rukun bacaan yang sahih ini harus sanadnya sahih. Ya, harus sanadnya sahih. Jadi kalau misalkan nanti ada bacaan yang dari segi bahasa Arab sudah sesuai dengan kaidah bahasa Arab, secara penulisan pun sudah sesuai, tapi tidak ada riwayat yang sampai kepada kita. Tidak ada yang meriwayatkan secara silsilatan sampai ke Nabi Muhammad SAW, maka ini ditolak nanti periwayatannya atau menjadi bacaan yang syadz, yang keliru. Ya, seperti itu. Karena bacaan Al-Quran ini diantara syaratnya yang sampai kepada kita ini harus mutawatir, diriwayatkan harus mutawatir. Ya. Maka yang kita kenal, ya, Al-Quran atau bacaan Al-Quran yang mutawatir ini sekitar ada 10 qiraat. Ya, 10 qiraat bacaan yang mutawatir. Dan sisanya adalah yang bacaan yang syadz, yang tertolak. Ya, ada nanti ada beberapa bacaan yang syadz, yang tertolak, yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, ya, baik di dalam kitab ilmu qiraat ataupun di dalam kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya. Nanti sering dijelaskan oleh para ulama, di sini adalah bacaan yang syadz. Nah, bacaan yang syadz ini yang tidak masuk ke dalam 3 rukun tersebut. Dan apa yang kita baca pada saat ini, kita memang menggunakan riwayat Hafs an Asim. Kita menggunakan dengan riwayat-riwayat yang lain yang berjumlah ada 10 qiraat. Nah, ini sudah dari hasil penelitian para ulama berdasarkan ketiga rukun tersebut. Ya, berdasarkan kaidah bahasa Arab, berdasarkan rasm Utsmani, dan juga sudah diverifikasi bahwa sanadnya sahih, periwayatannya sahih. Nah, itu ya di antara rukun bacaan yang sahih. Dan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, ya, di dalam kitabnya فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ وَحَيْثُمَا يَخْتَلَّ رُكْنٌ أَثْبِتِ شُذُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ. Ya, فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ النَّحْوِ, dan setiap yang sesuai dengan kaidah nahwu yang pertama, muwafaqatun liwajhi min wujuhil lughatil arabiyyah, wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Yang kedua adalah sesuai dengan kaidah rasm Utsmani. Kemudian yang ketiga, wasahha isnadan, sahih sanadnya, huwal Qur'anu, maka itu adalah Quran. Artinya adalah Al-Quran yang sahih, yang benar. Ya. Fahadhi thalathatul arkanu, dan inilah ketiga rukun. Wa haitsu yakhtalla ruknun asbiti syudzudahu law annahu fi sab'ati. Maka ya, kapan saja salah satunya tidak terpenuhi, ya, maka bacaan tersebut bisa menjadi bacaan yang syadz, yang tertolak, yang tidak digunakan. Ya, yang tidak digunakan di dalam salat, di dalam bacaan, namun bisa dipelajari ya oleh kita semua, ya, bisa dipelajari oleh kita semua. Adapun bacaan yang mutawatir yang sampai kepada kita yang jumlahnya ada 10 qiraat, ini bisa kita gunakan di dalam salat ataupun di dalam luar salat. Ya, kita baca sehari-hari, kita baca gunakan di dalam salat kita sesuai dengan ya, apa yang kita pelajari, ya, riwayatnya. Dan di Indonesia kebanyakan itu menggunakan riwayat Hafs an Asim. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.